karena Bapak materi sebelumnya itu tentang organisasi pergerakan kebangsaan yang bersifat etnik atau kedaerahan. Baru yang kedua bersifat radikal, ya kan? Pertama dia yang bersifat kedaerahan, yang kedua keagamaan, yang ketiga radikal, dan hari ini kita membahas lanjutan materi yang keempat, yaitu organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia bersifat moderat. Kenapa? Pertama, kedaerahan atau etnik, kedua keagamaan, ketiga radikal. Radikal artinya menentang dengan keras. Ini berubah menjadi moderat. Oke. Untuk lebih mengertinya, di sini Bapak akan jelaskan apa sih definisi organisasi pergerakan moderat. Lihat. Organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia pada masa kemerdekaan bersifat moderat, artinya organisasi pergerakan kebangsaan yang dalam perjuangannya bekerja sama dengan pemerintah kolonial tanpa merupakan tujuan utama organisasi. Artinya begini, pada masa pergerakan kebangsaan bersifat moderat, ini setiap organisasi bekerja sama dengan Belanda atau dengan kolonial, tetapi tidak merupakan tujuan utama organisasi. Istilah dalam bahasa Indonesia musuh dalam selimut. Kita berpura-pura bekerja sama dengan kolonial Belanda, tetapi kita tidak melupakan apa tujuan kita utamanya. Sehingga organisasi yang bersifat moderat ini sangat berkembang karena apa? Tidak dicurigai oleh kolonial Belanda. Makanya organisasi yang bersifat radikal pada materi sebelumnya itu tidak berkembang dan tidak bisa memberikan nuansa perubahan kepada perjuangan bangsa Indonesia. Pada masa organisasi bersifat moderat inilah ada perubahan pada perjuangan bangsa Indonesia yang mulai sedikit demi sedikit kelihatan ketercapaiannya. Oke, kita lihat mengapa sih organisasi yang bersifat radikal yang dahulunya radikal ini berubah menjadi moderat? Apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya ada dua. Satu, pemerintah kolonial Hindia Belanda terus melakukan tekanan keras. Artinya begini, pada masa organisasi yang bersifat radikal ini pemerintah kolonial Belanda terus menekan. Pertama dengan cara mengawasi, kedua menangkap, dan ketiga membatasi semua ruang lingkup dan gerak-gerik daripada organisasi yang bersifat radikal. Ini yang membuat tokoh-tokoh nasional ini merasa tidak memberi harapan untuk mencapai tujuan organisasi. Baru yang kedua atau yang B, organisasi pergerakan Indonesia mengalami kesulitan dana akibat krisis ekonomi dunia. Apa maksudnya? Pada masa organisasi perkembangan yang bersifat radikal ini mengalami yang namanya kesulitan keuangan dalam menjalankan organisasinya. Sehingga kesulitan keuangan ini membuat mereka tidak berkembang. Ya, kita mesti perhatikan setiap organisasi perlu pendanaan untuk apa? Mungkin untuk perluasan pemberitaan, perluasan organisasi sampai ke daerah-daerah. Jadi membuka cabang-cabang organisasi kan perlu dana. Namun di saat ini keadaan ekonomi hancur. Ini yang membuat organisasi ini pun menjadi terpuruk. Sehingga berubahlah dari radikal yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda berubah menjadi moderat yang mau bekerja sama dengan Belanda, tetapi tidak merupakan tujuan utama organisasi. Oke, ini dia. Jadi kita lanjutkan dengan Bapak. Siapa aja sih organisasi-organisasi yang bersifat moderat itu, atau apa saja sih organisasi yang bersifat moderat itu? Oke, ternyata organisasi yang bersifat moderat itu ada 3 organisasi. Ya,
ada 3 organisasi yang bersifat moderat. Pertama yang paling muncul pertama kali adalah Partai Indonesia Raya. Partai Indonesia Raya akan disingkat dengan Parindra. Parindra, Partai Indonesia Raya disingkat dengan Parindra, didirikan di Solo pada 26 Desember 1935 oleh Dr. Sutomo. Berarti Parindra ini adalah organisasi yang bersifat moderat pertama kali 1935 didirikan di Solo oleh Dr. Sutomo, yang dimana ini gabungan dari organisasi Budi Utomo dan Partai Bangsa Indonesia. Berarti ini ada koalisi Budi Utomo dengan Partai Indonesia. Apa tujuan dari Parindra? Adalah berusaha mengangkat derajat bangsa Indonesia, mencapai Indonesia Raya. Berarti Parindra ini berusaha mengangkat derajat bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia Raya. Berarti Indonesia Raya artinya kemerdekaan bagi Indonesia. Jadi mereka memang berniat untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Tujuan ini mereka lakukan dengan cara bagaimana? Ternyata caranya adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya seluruh elemen yang ada di Indonesia ini diperkokoh dengan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Berarti sifat yang namanya primordialisme, membanggakan daerah, ini berubah, diusahakan dihilangkan menjadi nation, nasionalisme, artinya kebangsaan. Yang kedua, menjalankan aksi politik untuk mencapai pemerintahan demokratis. Artinya, organisasi ini mulai berpikir kalau hanya saja mengandalkan kekuatan fisik tidak tercapai kemerdekaan. Berarti harus berpolitik. Demi apa? Pemerintahan yang demokratis. Berarti pemerintahan yang memang merdeka dari rakyat dan untuk rakyat. Yang ketiga, memajukan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Kenapa poin memajukan ekonomi? Karena memang dari awalnya Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi. Pada awal penjajahan Belanda, ya kita masih bisa merasakan kehidupan yang bebas. Namun begitu datangnya kolonial Belanda, penuh dengan penderitaan dan penekanan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu namanya Gerakan Rakyat Indonesia 1937. Gerakan Rakyat Indonesia ini disingkat dengan nama Gerindo. Ya, disingkat dengan nama Gerindo. Gerindo ini berdiri di Jakarta 24 Mei 1937. Didirikan oleh Dr. Andes Akagami, Mr. Sartono, dan Raden Wilopo. Tujuannya meliputi 4 hal. Berarti Gerindo ini tujuannya ada 4 hal. Pertama, mencapai Indonesia merdeka. Berarti pada masa organisasi etnik itu belum mencapai tujuan yang Indonesia merdeka. Pada masa organisasi kebangsaan bersifat radikal, tujuan organisasi itu baru jelas-jelas nyata untuk Indonesia merdeka. Yang kedua, memperkokoh ekonomi Indonesia. Berarti sama, yaitu bagaimana memajukan ekonomi Indonesia. Dan yang ketiga, mengangkat kesejahteraan kaum buruh. Kenapa kaum buruh? Karena dari awal bangsa Indonesia ini banyak dipekerjakan oleh kolonial Belanda dan perusahaan-perusahaan swasta Belanda yang ada di Indonesia sebagai pekerja pada perkebunan mereka. Berarti ini Gerindo ingin mengangkat kaum buruh dalam kesejahteraannya. Dan yang keempat, memberi bantuan bagi kaum pengangguran. Kenapa kaum pengangguran diberi bantuan? Karena kemampuan bangsa Indonesia pada masa kolonial Belanda itu dibatasi dalam arti edukasinya. Tidak semua masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan. Jadi banyaklah masyarakat Indonesia yang tidak memiliki kemampuan sehingga terjadi pengangguran. Ini dibantu oleh tujuan daripada organisasi Gerindo. Berarti Gerindo menginginkan dibantulah kaum pengangguran ini menjadi orang-orang yang bekerja. Oke. Di sini Gerindo memang menjunjung tinggi demokrasi.
asas demokrasi dijunjungnya, sehingga Gerindo tetap mempertahankan Indonesia Merdeka dengan bernuansa demokrasi. Bagaimana cara mereka untuk mencapai asas demokrasi? Ternyata Gerindo menuntut kepada pemerintah kolonial Belanda agar membebaskan semua pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang diasingkan Belanda atau dibuang Belanda, baik masih di dalam wilayah Indonesia maupun keluar wilayah Indonesia. Kenapa? Karena Gerindo menilai bahwa dengan demokrasi ini rasa terbukanya Belanda akan bisa diterima. Karena dengan demokrasi suara-suara perjuangan ini bisa diterima oleh dunia internasional. Inilah yang merupakan organisasi pergerakan kebangsaan yang bersifat moderat yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Pertama ada Parindra, yang kedua ada Gerindo. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan yang ketiga, namanya GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Nah, inilah materi yang dapat Bapak berikan pada pertemuan hari ini. Mana tahu ada yang tidak mengerti tentang lanjutan materi organisasi pergerakan bangsa yang bersifat moderat, bisa Anda Bapak tanyakan pada kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa pada pertemuan selanjutnya.